waspada terhadap kesombongan. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amsal 30 ayat 29-33. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya. Singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh, kambing jantan, dan seorang raja dengan pasukannya. Bila engkau bertindak bodoh dengan meninggikan diri, bila engkau merancangkan hal itu, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Kesombongan adalah dosa yang sangat mudah dilakukan oleh manusia, termasuk orang Kristen. Dosa ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kesombongan adalah perbuatan tercela. Kesombongan bermula dari tindakan seseorang yang memandang orang lain lebih rendah dari dirinya, serta disertai dengan merasa diri lebih baik, lebih sempurna dibanding orang lain. Kesombongan yang dilakukan dapat menimbulkan kekacauan dan kehancuran dalam relasi dengan sesama. Seseorang yang dalam dirinya terdapat kesombongan akan selalu merasa bahwa dirinya yang paling hebat, yang paling benar, dan paling superior di antara yang lain. Orang-orang seperti ini akan menuntut untuk dihormati. Mereka sangat gila hormat. Akibatnya, kesombongan akan membawa orang pada dosa-dosa lainnya. Dengan mengunggulkan dirinya di antara yang lain, seseorang cenderung menolak kritikan dan masukan, terutama teguran orang lain karena merasa dirinya yang paling benar. Melalui bacaan hari ini, kita belajar dari hewan-hewan yang berada di sekitar kita. Kitab Amsal menggambarkan tindakan sombong dengan memberikan contoh dari 3 binatang yang gagah langkahnya, serta perilaku seorang raja yang sombong di hadapan rakyatnya. Binatang pertama adalah singa. Kekuatannya membuatnya merasa diri sebagai binatang terkuat di antara binatang yang lain. Kedua, ayam. Dengan keindahan bunyi kokoknya, ayam bisa menyombongkan diri. Ketiga, kambing jantan. Binatang ini bisa merasa diri sebagai yang terkuat di antara kawanan kambing lain. Selanjutnya, kesombongan digambarkan oleh raja yang berperilaku angkuh di hadapan rakyatnya. Setiap orang bisa menyombongkan diri karena merasa memiliki sesuatu yang bisa disombongkan. Melalui renungan kita hari ini, kita diingatkan untuk menjaga sikap hidup agar sesuai dengan kehendak Allah. Pantaskah kita menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki? Bukankah kita hanya seorang manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan? Sadarkah kita, apapun yang kita miliki di dunia ini hanya fana dan anugerah Tuhan semata? Jika kita menyombongkan diri dengan mengagungkan diri, merasa jengkel dengan orang yang di atas kita, maka kita telah berbuat bodoh karena telah megahkan diri sendiri. Bukankah Allah mengajarkan untuk hidup dalam kasih, di mana kasih itu tidak sombong? Firman Tuhan mengajak kita untuk belajar berhikmat. Dalam Amsal 30 ayat 32 disampaikan nasihat kepada setiap orang supaya mampu menahan diri dari keinginan untuk menyombongkan diri. Nasihat itu berbunyi, bila engkau bertindak bodoh dengan meninggikan diri, bila engkau merancangkan hal itu, tekapkanlah tangan pada mulut. Amsal memakai kata tekapkanlah tangan pada mulut, yang artinya menahan diri bertutur sombong. Di sini kita dapat menghayati pernyataan Rasul Paulus yang mengatakan bahwa kasih tidak sombong. Lawan dari tindakan sombong adalah rendah hati. Kerendahan hati Tuhan Yesus menjadi teladan nyata bagi kita. Ia lemah lembut dan rendah hati, tidak sombong. Semoga teladan Kristus menjadi kekuatan bagi kita untuk selalu waspada terhadap
kesombongan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena kembali Tuhan mengajar kami mengenai kasih. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa dapat menjaga tindakan, perbuatan, serta perkataan kami, sehingga dapat menampilkan sisi kasih yang tidak sombong tersebut ya Tuhan. Kami mohon ya Bapa, agar kami boleh bersama hidup di dalam kebajikan Allah, sehingga persekutuan kami dapat menjadi tempat untuk kami saling berbagi kasih, bukan menyombongkan diri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.